Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan coba memakai mesin yang lain. Kita akan coba menggunakan Fanuc OEM dengan kontrolnya adalah VDL 1000 yang di nomor 12 ini, Bapak Ibu. Caranya masih sama. Kita akan mencoba program yang kemarin, yaitu yang sesi 1, kemudian yang akan coba kita buka di Fanuc OEM. Caranya adalah sama. Kita nyalakan dulu mesinnya dengan cara kita buka emergency dulu, kemudian kita tekan power on. Dari sini kita masuk ke mode referensi dulu. Modenya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 mode yang bisa kita pilih. Mode referensi, kemudian kita tekan home start dulu, kemudian ditekan Z sehingga dia akan menuju ke titik referensi, Bapak Ibu. Kemudian yang Y, kalau misalkan ditekan sini kok tidak nyala, berarti kita terbalik ngekliknya. Yang Y di sini, home start lagi, yang X negatif. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita masukkan atau kita setting benda kerja plus stok plus ragumnya dulu. Masuk di workspace-nya, stock size. Saya gunakan yang di sini masih belum ada. Saya edit saja. Yang di sini adalah 85, kemudian lengthnya di sini 130 dan hanya 22. Oke. Kemudian kita tekan OK sehingga dia akan seperti ini, Bapak Ibu. Berikutnya adalah kita mengubah ke vice atau ke ragum dengan cara kita masuk di workspace lagi, workspace clamp setting ya, kemudian kita pilih dari step clamp di sini, kita rubah ke vice. Kita naikkan sebesar 11 karena di program saya maksimum kedalaman di tepinya sini adalah -9. Saya tekan OK dulu. Kemudian saya pindah orientasinya ke arah horizontal dengan cara kita masuk di workspace lagi, workspace lokasi, rotasi degree saya masukkan 590 ya, kemudian kita tekan place. Ini sudah selesai atau sudah sesuai, kemudian kita tekan OK. Baik, ini adalah persiapan awal untuk kita melakukan atau men-setting benda kerja dan ragumnya, Bapak Ibu. Kemudian kita setting toolnya dengan cara masuk di mesin operasi, tool management di sini ya. Kemudian saya pakai yang keywheel saja, add keywheel diameter 20. Oke lagi, keywheel saya masukkan di nomor 1 seperti ini. Kemudian add lagi keywheel diameter 10. Oke lagi, keywheel add into magazine, kemudian diletakkan nomor 2. Yang terakhir keywheel diameter 6. Kemudian diletakkan di nomor 3. Nah, kalau kita perhatikan lagi, kita lihat dia sudah terpasang di 1, 2, 3 seperti ini. Kemudian kalau kemarin saya menggunakan center fix, maka saya langsung gunakan end mill saja untuk men-setting X dan Y nya, Bapak Ibu. Ini saya sembunyikan dulu mesinnya dulu. Kemudian langsung saya pindah atau saya panggil tool 1 ke spindle dengan cara saya masuk di MDI, manual data input di sini modenya. Kemudian saya masuk di program, di sini program. Pastikan di modenya adalah di mode MDW, Bapak Ibu. Kalau misalkan kita masuk di program di sini, kita tidak bisa mengetik apapun sehingga kita tidak bisa mengeksekusi program yang di MDI-nya. Maka kita pastikan di mode MDI-nya dulu. Kemudian ini bisa kita ketik. Misalkan T1, kemudian M6. Nah, di Fanuc kita harus mengakhiri dengan tombol EOB, Bapak Ibu. Kalau misalkan kita tidak menekan EOB, maka dia tidak akan terbaca di sini. EOB, kemudian ditekan insert, Bapak Ibu, atau kita tekan enter. Nah, maka dia akan muncul seperti ini, T1M6. Kemudian kita bisa tekan cycle start. Akan memindah tool dari magazine ke spindle-nya. Kemudian ini kita gerakkan ke sana. Misalkan saya mode jog ya. Kemudian saya coba gerakkan pakai rapid. Nah, di sini kok saya rapidnya nyala, tapi kok dia pelan sekali karena dia berpengaruh sama ini, Bapak Ibu. Ini saya ke 100-kan dulu. Seperti
seperti ini misalkan. Kemudian Y-nya seperti ini. Kita coba dekatkan. Saya masuk di pandangan right-nya misalkan. Kemudian ini saya turunkan, saya rapidnya saya hilangkan. Begitu ini tidak nyala, maka yang aktif adalah ini Bapak Ibu, kecepatan ininya. Kemudian saya balik X nya, saya naikkan sedikit. Kemudian ini saya putar, masuknya sama di mode MDI lagi. Kemudian kita tekan di sini S, boleh M dulu, boleh S dulu. S misalkan M3. Kemudian saya putar sebesar 2000 rpm misalkan. EOB, insert, cycle start, sehingga dia berputar. Kemudian ini saya mau sentuhkan ke benda kerja Bapak Ibu. Saya masuk di mode handle saja. Handle-nya di sini saya ubah ke Y, kemudian saya pindah ke 100. Saya ubah ke 10 dulu, kemudian saya sentuhkan. Nah, seperti ini. Ini diameter 20, maka seharusnya di sini posisinya Y-nya adalah negatif 10 karena dia berada di kita, di arah kita. Karena ini sebagai Y0, maka ini posisinya sekarang adalah di Y negatif 10. Jadi sekarang posisinya seharusnya adalah Y negatif 10. Maka kita men-setting di Y nya di sini, kita masuk di offset. Di sebelah sini Bapak Ibu, offset. Kemudian dari sini kita masuk di work. Karena kita mau memasukkan G54 nya di work nya sini, kemudian kita masukkan di Y nya di sini Bapak Ibu. Kita masukkan di sini pakai kursor seperti ini. Kemudian di sini kita tekan Y. Nilainya sekarang berapa? Minus 10 titik. Kenapa kok seperti ini? Karena dia posisinya adalah kita mau men-setting di Y, kemudian posisi sekarang dia berada di minus 10. Karena itu saya di sini saya tulis Y minus 10. Kemudian kita tinggal tekan measure Bapak Ibu, sehingga di sini akan mengkalkulasikan nilainya adalah sekian, minus 264, sekian. Kemudian ini saya turunkan dulu. Kemudian saya pindah ke X. Seperti ini. Pastikan dia tidak menabrak ke pagungnya Bapak Ibu ya. Kemudian saya ubah ke Y nya, saya naikkan. Kemudian kita pastikan dia mau menyat. Nah, ini sudah selesai, tinggal kita sekarang sentuhkan di X nya Bapak Ibu, di X ini. Kemudian saya coba sentuhkan, kita rubah ke 10 dulu misalkan. Nah, ini sudah menyayat. Maka sekarang X nya posisinya minus 10. Maka langsung ditulis di sini. Bapak Ibu bisa langsung masukkan di sini, naikkan di atasnya sini, kemudian ditulis X. Posisi sekarang berapa? Dia minus 10. Maka di sini saya tulis X minus 10 titik. Kemudian saya tekan measure Bapak Ibu, sehingga dia akan otomatis tertulis Z-nya sekian. Ini sudah selesai, tinggal kita bebaskan, kemudian kita naikkan dulu. Nah, seperti ini. Saya akan coba gunakan cara sebagai ini sebagai tool utama Bapak Ibu. Maka di sini karena dia tool utama, kita harus tentukan dulu permukaan tool ke permukaan benda sebagai Z0-nya. Maka di sini saya ubah ke X-nya dulu. Saya geser ke sini. Kemudian saya ubah di Z. Kita akan coba sentuhkan sedikit di sini. Saya pindah ke 10, kemudian saya sentuhkan. Nah, dia sudah menyentuh, artinya permukaan tool dengan permukaan benda kerja dia sudah posisi 0. Maka yang harus kita lakukan adalah kita masuk di Z di sini. Kemudian kita tekan Z, posisinya sekarang berapa? Dia posisinya Z0. Maka saya tulis di sini Z0 titik. Kemudian ditekan measure. Maka akan muncul nilai Z-nya adalah sekian. Dan otomatis tool nomor 1 di sini sudah tersetting. Ini sudah selesai Bapak Ibu. Kita naikkan dulu. Sebelum kita naikkan, ini lebih baiknya kita di relatifnya dulu itu kita nolkan dulu Bapak Ibu. Dengan cara kita masuk di posisi,
pos ini ya. Di posisi relatif ini, ini lebih mudahnya kita mengenolkan, supaya nanti pada waktu kita panggil ke T2 kita akan masuk atau kita memiliki selisih dari tool nomor 1. Ini kita nolkan dengan cara kita tekan Z nya, kemudian kita tekan origin untuk dia mengenolkan. Nah sekarang maksudnya di sini apa? Relatif ini adalah posisi X, Y, Z yang semau kita bisa kita rubah nilainya berapapun itu. Misalkan sekarang ini nilai dari relatif di sini merupakan miliknya tool nomor 1, yaitu saya setting sebagai Z-nya 0. Otomatis kalau misalkan di sini saya panggil tool nomor 2, otomatis nilai Z-nya di sini otomatis dia berubah. Nah, nilainya di sini yang akan kita masukkan di offset toolnya nanti. Saya ulang lagi, pada saat kita men-setting tool utama atau tool nomor 1 di sini, pastikan kita sentuhkan ke permukaan benda gajah dulu, kita masuk di offset, kemudian ini kita tekan Z0 titik, kemudian measure, otomatis dia akan mengganti atau menginput nilai Z sekarang posisi realnya adalah sekian. Kemudian sebelum kita mengganti ke tool yang lain untuk men-settingnya, kita pastikan merubah dulu di posisi di sini. Kemudian kita masukkan di relatif Bapak Ibu, dan kita nolkan nilai Z-nya. Tujuannya untuk mengetahui selisih antara tool nomor 1 dengan tool yang lainnya. Sekali lagi, Z-nya di sini harus kita nolkan dulu untuk memudahkan kita saja. Baik, kita naikkan dulu jok. Saya Z-nya naik, reset, resetnya di sebelah sini Bapak Ibu. Dari sini sudah selesai, kita ganti ke tool nomor 2, masuk lagi di MDI, program, kita ketik di situ T2, M6, EUB, insert, dan cycle start. Nah di sini, kemudian ini kita putar lagi S2000. Karena kita mau menyentuhkan lagi ke benda kerja, otomatis kita harus posisinya harus berputar. M3, EUB insert, cycle start. Kemudian saya masuk di mode jog, saya turunkan di sini. Kemudian saya geser sedikit kebalik, saya geser sedikit sini supaya dia tidak mengenai yang di sini atau di permukaan baru ya. Ini saya ubah ke mode handle, kemudian ini saya sentuhkan Bapak Ibu. Nah seperti ini. Nah kalau kita lihat sekarang tool nomor 2 posisinya sudah menyentuh benda kerja. Ini seharusnya tool nomor 2 seharusnya 0, tetapi kita lihat di sini Bapak Ibu, di posnya di sini dia memiliki nilai jarak Z-nya sekian. Maksudnya apa? Di Z relatif di sini, maka nilai Z ini adalah selisih tool nomor 1 dengan tool yang sekarang ini, selisihnya adalah minus 25,006. Nah ini yang kita masukkan di offset tool kita Bapak Ibu. Caranya kita masuk di offset, kemudian di sini sudah selesai. Karena kita mau men-setting tool nomor 2, maka kita masuk di mode ini, kita arahkan dulu ke sini Bapak Ibu ya, untuk mengubah ke mode offset di sini. Kita klik offsetnya. Kemudian karena ini T2, maka kita letakkan di tool nomor 2 Bapak Ibu. Kita arahkan kursornya ke nomor 2. Dan di sini kita tinggal menginput nilai Z relatifnya di sini. Minus 25,006. Kita bisa menginputkan secara manual atau dengan cara kita plus C-nya gitu. Dengan cara kita tekan Z, otomatis di sini akan muncul set C input, input plus dan input. Kalau kita menginput C di sini saya tekan, maka nilai Z di sini otomatis dia akan tercopy nilai koordinat yang di sini. Karena di sini saya tuliskan Z, maka yang tercopy adalah ini. Saya cancel. Kalau misalkan saya tuliskan di sini Y, maka yang tercopy ini. Saya coba input C, maka nilainya seharusnya yang terinput adalah ini. Nah di sini kalau di mesin aslinya dia langsung bisa terinput Bapak Ibu. Kalau di sini belum bisa. Kita coba lagi yang Z sekarang. Kita coba C input. Nah nilainya akan masuk. Nah di mesin aslinya kalau Bapak Ibu menekan X kemudian C input, maka yang ini akan terinput di sini. Karena di sini cuma butuh Z-nya saja, maka Bapak Ibu tekan Z, kemudian bisa tekan C input. Maksudnya apa? Ini adalah mengcopy nilai Z-nya yang di sini dari nilai yang relatif yang sudah ada di sini, kemudian dibawa ke geometri nomor 2 dan atau yang lain itu. C input ini. Begitu Bapak Ibu untuk men-setting tool nomor 2. Ini sudah selesai, kita naikkan dulu mode jog lagi, Z-nya naik, reset. Kita masuk ke mode MDI lagi, program,
T3 dan M6 POP insert cycle start, dia ganti tool. Otomatis kita harus berputar dulu atau memutar spindlenya, S nya 2000 misalkan, M3 POP insert. Nah ini cycle start, turunkan pakai mode jog atau mode yang lain seperti ini. Kemudian saya geser ke X nya supaya dia tidak mengenai yang sudah ada di situ. Di sini misalkan saya kecilkan. Nah di sini saya rubah ke mode handle. Kemudian saya coba sentuhkan. Nah ini sudah selesai. Maka kita lihat lagi di pos-nya. Nah ini adalah selisihnya adalah sekian Bapak Ibu. Langsung masuk di offset. Kita arahkan di tool nomor 3 karena ini statusnya adalah milik tool nomor 3. Kita arahkan di sini ke bawah. Cukup ditekan Z dan C input. Nah, maka nilainya otomatis tercopy di sini Bapak Ibu. Nah, ini adalah cara kita men-setting tool utama yaitu tool nomor 1, di mana nilai Z-nya ini di geometri harus 0, tetapi dia masuknya di geometrinya di sini, masuknya di offset, work offsetnya Bapak Ibu. Saya di sini, kemudian worknya sini. Nah, maksudnya di sini. Ini miliknya tool nomor 1. Nah, seperti itu. Ini adalah prinsip tool utama. Saya naikkan lagi, reset. Kemudian kita buka programnya Bapak Ibu. Kita membuka programnya harus di mode edit. Kemudian dari sini kita ketikkan angkanya. Kita ketikkan nomor programnya ya. Diawali dengan huruf O. Kemudian nomor programnya tadi, misalkan ini saya buat 1 2 3 4. Maka di sini juga 1 2 3 4. Kemudian arah panah kanan, read, tekan read, kemudian eksekusi. Kemudian kita buka filenya yang barusan kita buat yaitu daring online seperti ini. Pokoknya adalah ini. Open. Nah, kalau di sini munculnya ada alarm seperti ini, program number already in use, artinya dia sudah tersimpan di memori mesin Bapak Ibu. Kita hapus dulu. Dimasuk di program directory. Di sini, nah ini nomornya 100 O1234 ini sudah ada. Maka kita menghapusnya dengan cara kita menekan seperti ini, O1234, kemudian tekan delete langsung. Coba lagi. Directory ini sudah terhapus Bapak Ibu. Kita ulang lagi program O1234, arah panah kanan, read, eksekusi, daring online di sini, open, maka programnya sudah muncul seperti ini. Dan untuk eksekusinya kita masuk di mode auto, tekan cycle start, maka dia sudah selesai. Nah, di sini disuruh menutup mesin door-nya. Kita bisa menutupnya pakai ini Bapak Ibu. Close mesin door, kemudian reset dulu dan cycle start. Nah, dia sudah proses Bapak Ibu. Dia akan itu ke N10 dan dia sudah mulai memakan. Nah, ini sudah selesai. Kemudian terakhir N6. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.